wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah ya, semangat sekali. Hari ini kita akan belajar apa, kalian siap? Siap. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran, alangkah sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Aska, silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah selesai. Setelah berdoa, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Kira-kira kalian mau bernyanyi apa? Garuda Pancasila. Nah, mari kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Oke, setelah kita menyanyikan lagu wajib nasional, Ibu absen dulu ya kehadirannya. Di sini yang pertama Rizky Bene Zulkarni. Hadir. Yang kedua Muhammad Aliando Haider. Hadir. Yang ketiga Muhammad Asal Kalifi. Hadir semua ya. Kira-kira kemarin kita belajar apa ya anak-anak? Masih ingat? alat gerak pada manusia. Iya, benar. Kemarin kita belajar tentang alat gerak pada manusia. Lalu hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-1. Tema 2-nya adalah udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1-nya adalah cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran ke-1. Kalian siap? Siap. Nah, pembelajaran pada hari ini, tujuan pembelajarannya adalah dengan kegiatan berdiskusi bersama, siswa dapat mengidentifikasi informasi mengenai organ pernafasan pada hewan berdasarkan jenisnya. Yang kedua adalah dengan kegiatan berdiskusi, siswa dapat menganalisis tentang fungsi dari organ pernafasan dari hewan-hewan. Oke, paham? Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, di rumah kalian hewan apa saja sih yang ada di rumah kalian itu? Sebutkan dari Bene. Ayam dan ikan. Hadir. Ayam dan manuk. Burung. Ayam dan burung. Lalu Aska, di rumahnya ada apa saja? Burung dan juga ikan. Burung dan ikan. Berarti memelihara burung, ikan, ayam. Rata-rata itu ya. Nah, kalau begitu Ibu mau mengajak kalian untuk mengamati hewan yang ada di lingkungan rumah kalian ya. Kalian siap? Ya. Mari kita mengamati. Nah, anak-anak kalian amati ya tentang hewan yang ada di rumah. Nah, setelah kalian mengamati hewan yang ada di rumah kalian tadi, yaitu mengamati ikan yang ada di akuarium ya. Ikan apa tadi? Ikan emas. Ikan emas kecil-kecil ya. Nah, kalian tadi mengamati apa saja ikannya? Ikannya ngapain? Bernafas. Bernafasnya gimana? Membuka mulut dan menutup. Membuka dan menutup. Iya, benar. Aska tadi mengamatinya, ikannya itu bernafas, membuka dan menutup mulut. Ya, jadi benar. Seperti manusia, hewan juga bernafas, yaitu mengambil oksigen dan karbon dioksida. Lalu sebelumnya Ibu punya teks bacaan tentang Dayu dan akuarium dan ikan hiasnya. Siapa yang berani membacanya? Aska, silakan membaca. Didengarkan ya, nanti kalau Ibu tanya, kalian harus bisa menjawab. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium.
Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikannya di dalam akuarium, berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya apa yang dilakukan ikan-ikan itu. Nah, selesai. Dari teks yang sudah Aska baca, Ibu mau bertanya dengan pemahaman kalian ya. Di sini ada peta konsep, di sini ada pertanyaan dari teks yang sudah Aska baca tadi ya. Untuk soal pertama, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Angkat tangan. Benar, apa? Ikan mas kopi. Ikan mas koki. Iya benar, tadi teks bacaan yang dibaca oleh Aska, ikan yang dipelihara adalah ikan mas koki. Lalu, siapa yang memelihara ikan hias? Yang bisa jawab? Heider. Dayu. Dayu, benar. Jadi yang memelihara ikan hias tadi namanya Dayu. Lalu yang ketiga, di mana ikan hias itu dipelihara? Di akuarium. Di akuarium, benar. Jadi ikan hias tersebut dipelihara di dalam akuarium. Lalu yang keempat, kapan ikan hias itu diberi makan? Yang bisa jawab? Heider. Kapan? Kapan ikan hias itu? Setiap hari. Setiap hari, benar. Jadi ikan hias itu diberi makan Dayu setiap hari. Yang kelima, kapan akuarium dibersihkan? Seminggu sekali. Seminggu sekali, benar. Jadi akuariumnya itu dibersihkan Dayu seminggu sekali. Dan yang terakhir, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Memperhatikan ikan saat mulut ikan terbuka dan tertutup. Iya, memperhatikan mulut ikan yang terbuka dan tertutup. Jadi dari teks bacaan tersebut sudah bisa disimpulkan ya, kalau ikan itu cara bernafasnya tadi dengan membuka dan menutup mulutnya. Nah, apa ya kira-kira yang dilakukan ikan tersebut itu termasuk cara bernafas ikan ya. Nah, kita hari ini akan belajar tentang organ pernafasan pada hewan berdasarkan jenisnya. Nah, di situ Ibu bagikan ya gambar-gambar tentang hewan-hewan. Dipegang masing-masing gambarnya. Lalu yang pertama, cari gambar cacing. Ditunjukkan gambar cacing. Iya, benar. Di situ ada gambar cacing. Siapa yang belum pernah melihat cacing? Sudah pernah semua ya? Sudah. Sudah atau belum? Sudah. Cacing itu bernafas menggunakan kulitnya. Jadi cacing itu tidak punya alat pernafasan khusus. Cacing itu bernafas melalui permukaan kulitnya. Jadi kulit cacing itu selalu basah dan lembab atau berlendir. Itu memudahkan penyerapan oksigen dari udara ya. Jadi cacing itu enggak punya alat pernafasan khusus. Cacing itu bernafas menggunakan apa tadi? Kulit. Lalu yang kedua adalah hewan serangga. Di situ ada lebah. Dilihat lebahnya. Ya, ditunjukkan gambar lebah. Ya, itu ketemu apa belum? Iya benar, itu gambar lebah. Dilihat ya, dari struktur tubuh lebah tersebut. Lebah itu termasuk hewan serangga atau insekta, dan serangga itu bernafas menggunakan trakea. Apa? Trakea. Trakea itu yang ini ya, dilihat dari gambarnya. Itu diamati. Nah, alat pernafasan serangga itu berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Apa? Trakeola. Trakeola. Jadi serangga itu bernafas menggunakan trakea. Lalu gambar yang ketiga adalah ikan. Cari gambar ikan.
atau ikan mas? Mujair, Lele. lele. Bella suka ikan apa? Menjahit. Mujair. Aska suka ikan apa? Mas. Ikan mas. Jadi ikan itu menggunakan alat pernafasan, namanya adalah insang. Apa? Insang. Insang itu yang ini ya, dilihat dari gambar. Insang itu yang ini. Nah, cara memperoleh oksigen itu mulut ikan dan insang itu bekerja bersama-sama seperti pompa air ya. Insangnya menutup, secara bersamaan mulutnya itu terbuka dan dinding mulutnya mengembang. Makanya kalian pasti mengamati gambar ikan, mengamati akuarium yang isinya ikan itu ikannya mangap-mangap ya. Itu adalah cara ikan mengambil oksigen atau cara bernafas dari ikan. Paham? Lalu yang ketiga, yang keempat adalah gambar katak. Kalian lihat gambar katak, diamati. Nah, dari katak yang kalian pegang itu gambarnya, di situ ada sebuah alat pernapasan berupa paru-paru. Paru-paru katak itu yang ini ya, yang warna hijau. Nah, katak itu termasuk hewan amfibi atau hewan yang memiliki yang bisa hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Ketika katak masih jadi kecebong atau perubahan dari telur ke kecebong itu kan hidupnya di air. Nah, itu kecebong akan bernafas menggunakan insang seperti ikan. Lalu ketika katak sudah dewasa ke darat, nanti katak akan bernafas menggunakan paru-paru. Jadi katak itu menggunakan dua alat pernapasan, yaitu insang saat jadi kecebong dan paru-paru saat menjadi katak. Lalu yang kelima adalah ular. Kalian lihat gambar ular. Ya, benar. Nah, kalian lihat ya, paru-paru. Itu ada tulisan paru-paru. Jadi reptil atau yang termasuk reptil adalah ular, kadal, cicak atau buaya. Itu termasuk hewan reptil dan hewan reptil itu bernafas menggunakan paru-parunya itu seperti ini, yang gambar biru. Itu paru-paru dari ular. Ya. Jadi hewan reptil itu bernafas menggunakan paru-paru. Lalu hewan yang keenam adalah burung. Kalian lihat burung. Ya, benar. Itu gambar burung. Burung itu sejenis aves. Burung bernafas dengan paru-paru. Dilihat dari strukturnya ya, adik-adik. Gambar paru-paru dari burung tuh yang ini. Jadi hewan burung itu bernafas menggunakan paru-parunya itu terletak di rongga dada. Jadi seperti gambar ini. Lalu yang ketujuh adalah hewan mamalia. Di situ hewan mamalia yang banyak jenisnya, yang ada kuda, sapi, kerbau, kambing, itu termasuk hewan mamalia. Itu gambarnya apa saja hewan mamalia? Sebutkan, Aska. Sapi, rusa, banteng, jerapah, gajah, Domba. Itu termasuk hewan mamalia. Apa itu hewan mamalia? Hewan mamalia itu hewan yang menyusui anaknya. Jadi sejenis hewan yang menyusui. Hewan mamalia itu ada dua, di air dan di darat. Kalau yang di darat itu yang seperti gambar tersebut, yaitu kambing, jerapah, kuda, kerbau, itu termasuk hewan mamalia yang di darat. Lalu yang di air itu seperti lumba-lumba, itu termasuk mamalia. Dan hewan mamalia itu bernafas menggunakan paru-paru. Jadi tadi kita yang ibu jelaskan, hewan cacing bernafas dengan kulit. Lalu serangga menggunakan trachea. Lalu ikan bernafas dengan insang. Lalu katak menggunakan dua pernafasan, yaitu insang dan paru-paru. Ular menggunakan paru-paru. Dan yang terakhir mamalia
juga bernafas dengan paru-paru. Ada yang ingin ditanyakan? Dari Bene? Enggak ada. Heider? Aska? Berarti Ibu kira sudah jelas ya. Kalau sudah jelas, sekarang Ibu kasih permainan tempel gambar ya. Di sini Ibu sudah ada gambar kecil-kecil ini. Nanti antara hewan dan jenis alat pernafasannya nanti ditempelkan di papan ini. Nanti kalian tempelkan sesuai urutan sesuai dengan hewan dan organ pernafasannya ya. Ini Aska, ini Heider, ini Bene. Siapa yang berani maju duluan? Aska. Gambar sama alatnya ditempelkan ya. Dibuka dulu double tipnya. Dibuka. Aska dibuka. Double tipnya dibuka terlebih dahulu sebelum menempelkan. Sudah bisa? Ditempelkan Aska. Ya, benar. Organ pernapasannya apa? Ditempelkan. Yes. Dari jawaban Aska, nama hewan di sini adalah katak. Organ pernapasannya itu insang dan paru-paru. Jawabannya benar apa salah? Benar. Jadi katak tadi menggunakan dua alat pernapasan yaitu insang dan paru-paru. Lalu yang kedua, siapa yang berani? Bene. Silakan. Gambar apa itu cacing? Ya cacing. Yang terakhir, ayo Heider. Burung. Yes, kalian benar semua. Tepuk tangan dong, berdiri sendiri. Jadi dibaca bersama-sama ya. Katak bernafas dengan Insang dan paru-paru. cacing, Kulit. ikan, Insang. hewan mamalia, Paru-paru. serangga atau lebah. Trakea. Ini burung dengan Paru-paru. Yeay, benar semua. Kalian hebat. Nah, setelah itu Ibu kasih PR ya, mau atau enggak? Mau. Itu ada dibuka ya di halaman 5. Itu ada pertanyaan, nanti minggu depan dikumpulkan. Kalian paham ya, nanti dikumpulkan minggu depan, itu dikerjakan PR-nya. Dan sudah sekian Ibu akhiri ya pertemuan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat ya belajarnya, mencari ilmu, jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.